Selamat siang dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Saya senang sekali saya mengulang 20 tahun yang lalu seperti itu. Saya mengulang sekitar 22 tahun yang lalu. Saya ceritakan, kita sambil sharing sambil ngobrol santai aja. Nama saya Sukitman Sujatmiko. Posisi saya sekarang adalah advokat dan konsultan hukum sejak 2009. Juga saya bekerja sebagai legal perusahaan, sebagai konsultan hukum perusahaan tambang di Kalimantan. Jadi posisi saya hari-hari banyaknya di Kalimantan. Di sini saya 3 hari nanti balik lagi. Yang ketiga, saya sekarang juga ketua Dewan Ketiga Nasional untuk seluruh persoalan K3 se-Indonesia, dan juga kalau posisi serikat pekerja saya dari dulu. Jadi saya awali dulu itu saya dikuliahkan oleh orang tua itu D3 ekonomi. Saya bekerja sebagai outsourcing. Di tahun pertama, tahun kedua saya ikut kuliah. Karena saya ngerasa bahwa regulasi ketenaga kerjaan itu tidak adil. Dan kalaupun kita bermasalah itu kalau pakai pengacara, advokat itu mahalnya luar biasa. Akhirnya dengan saya sebagai pekerja outsourcing, saya pekerja outsourcing di PLN dulu. Dengan pekerja outsourcing, menyisikan sedikit gaji saya ikut kuliah malam. Saya kuliah malam hukum, dan waktu saya kuliah, saya sudah punya anak pertama yang SD kelas 4, kelas 5 lah, udah lumayan besar. Dengan kondisi saya tinggal di rumah susun di Jakarta Utara, tidak punya kendaraan, saya jalan ke kantor itu karena outsourcing, gajinya berapa sih gitu. Saya di serikat pekerja juga waktu itu, dan saya punya kesadaran tinggi untuk saya harus kuliah. Saya harus kuliah hukum karena saya nggak mau nasib saya digantungi sama orang lain dengan harga yang tinggi. Akhirnya saya kuliah sarjana hukum, 4 tahun kemudian saya berhasil menjadi sarjana hukum. Pada posisi masih sebagai outsourcing. Setelah saya selesai sarjana hukum, saya terlibat di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, LBH Jakarta, terkait dengan termasuk kasus-kasus penggusuran, kasus-kasus PHK segala macam. Sejak itu sampai sekarang sekitar 20 tahun saja. Apa yang ingin saya bagi bahwa kondisi sahabat-sahabat semua ini adalah kondisi saya 20 tahun yang lalu. Kondisi saya upahnya di bawah UMR, kondisi jaminan sosial yang tidak diberikan, kondisi dulu kan namanya JPK, jaminan pengangguran kesehatan, dan itu nggak dikasih. Kalau sekarang kan terpisah, artinya perusahaan itu walaupun tidak memberikan jaminan sosial, tapi jaminan kesehatan diwajibkan karena pidana. Kalau dulu karena disatukan, ketika jaminan sosial tidak diberikan, maka jaminan kesehatan pun tidak dikasih. Karena itu satu paket. Nah, kondisi saya itu 20 tahun yang lalu. Dengan kesadaran bahwa nasib kita, kalau kita tidak yang mengubahnya, maka tidak ada orang yang akan mengubahnya. Maka dari kesadaran itulah akhirnya saya ngambil kuliah sarjana hukum, spesialisasi hukum pidana waktu itu. Setelah itu saya ngambil S2-nya, magister hukumnya. Setelah saya mengambil magister hukum, saya keluar dari perusahaan. Saya keluar dari perusahaan, lalu saya bekerja di tenaga ahli di DPR. Jadi saya melompat dari outsourcing, saya melompat jadi tenaga ahli di DPR yang membuat draft undang-undang. Saya 10 tahun di sana, di DPR saya 10 tahun, selalu saya membuka kantor advokat sendiri. Saya melawan Chevron. Jadi Chevron itu waktu itu akan PHK sekitar 1.800 orang. Saya melawan Chevron. Chevron itu sudah ada di Indonesia sekitar satu tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu 1946. Dan mereka tidak pernah kalah. Di Indonesia itu tidak pernah kalah.
saya mengalahkan Chevron itu sampai ke Jenewa. Saya sampai ke Jenewa ketika Kongres International Labour Conference, dan kita berhasil menang di sana. Karena saya menang, banyak perusahaan yang nyari saya untuk direkrut menjadi lawyer perusahaan. Akhirnya saya melabuhkan nasib saya ke perusahaan pertambangan batubara yang mengurus illegal mining, mengurus pencurian batubara ilegal. Dari itu sampai sekarang. Tapi kondisi serikat pekerja saya masih saya jalan dari sekarang. Apa yang ingin saya bagi? Yang ingin saya bagi adalah kondisi sahabat-sahabat semua sebenarnya punya kekuatan. Cuman bagaimana mengeksplorasi kekuatan itu agar kekuatan itu punya taring. Sebenarnya tinggal taringnya aja. Kenapa? Kekuatan kita itu belum belum dibentuk menjadi kekuatan hukum yang ditakuti perusahaan. Itu aja. Dulu saya itu hanya 40 orang. Saya dengar kabar barusan sampai ribuan. Seharusnya ini membuat gentar perusahaan. Masalahnya adalah tidak punya pendampingan hukum. Kalau saya dulu adalah saya belajar dan saya menjadi bagian dari serikat pekerja. Jadi sarjana hukum saja itu saya buat, saya dedikasikan untuk untuk menjadi bagian daripada pembelaan terhadap teman-teman pekerja. Dari sanalah saya mulai mengenal, karena gini, kita mulai masuk hukum kita, hukum di negeri kita itu tidak pernah berpihak pada orang-orang seperti kita. Kecuali kalau kita paham hukum. Kecuali ya, hukum kita itu nggak pernah berpihak pada kita kecuali kita paham hukum. Masalahnya adalah untuk paham hukum itu ada dua hal. Pertama adalah proses pembelajaran ini nggak sebentar. Ini berarti ini harus tekun, harus bayangkan bapak-bapak dulu saya itu, jangankan buat kuliah, buat kontrak aja saya pinjam ke koperasi. Jadi seumur hidup saya ketika outsourcing itu hutang. Jadi sekarang selesai gajian, besok hutang. Karena sisa gajian itu nggak cukup buat 1 bulan ke depan, akhirnya ngutang ke koperasi. Dan itu berkelindan selama 14 tahun saya di situ. 14 tahun itu artinya bulan ini tanggal ini gajian, besok ngutang lagi. Tanggal ini gajian, terus seperti itu. Nggak pernah selesai. Sampai saya keluar dari perusahaan itu, ya dibayar dari pesangon. Kalau nggak dari pesangon ya nggak cukup. Nah, dengan kondisi seperti itu saya paksakan kuliah. Karena saya sadar betul bahwa kesadaran kalau kita tidak punya tidak punya advokat sendiri, tidak punya pendamping hukum sendiri, kita akan kesulitan. Akhirnya dari sanalah kita mulai. Kenapa seperti itu? Tadi saya bilang, hukum di kita itu tidak pernah berpihak kepada kita, tidak pernah berpihak kepada pekerja, tidak pernah berpihak kepada masyarakat, tidak pernah. Kenapa nggak berpihak? Hukum kita itu warisan Belanda. Hukum di Indonesia itu warisan Belanda. Ketika hukumnya warisan Belanda, akhirnya apa? Belanda itu membagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah ningrat yang menjilat inlander. Kelompok kedua adalah rakyat jelata. Nah, hukum itu dibuat untuk menertibkan rakyat jelata dan mengeksplor sumber daya untuk ningrat. Dan ningrat itu akhirnya bekerja sama dengan Belanda. Ada yang pernah nonton film Bumi Manusia nggak? Ya, saya tahu nonton. Yang kayak gitu bang, pernah nonton konser itu nggak? Waduh, Jadi benar itu stop aja. Jadi waktunya gini, ningrat dan ningrat dan rakyat jelata itu dibedakan cuma satu hal. Kalau ningrat lewat, kita harus apa?
Harus apa? Hebat kalau nunduk. Harus apa? Jongkok. Benar nggak? Jongkok dan jalan jongkok sebelum mereka pergi. Jadi mereka itu jongkok dan jalan jongkok. Nah, dengan kondisi hukum yang dibuat oleh Inlander, dibuat oleh Belanda zaman itu, akhirnya terjadi apa? Yang terjadi adalah hukum itu akan berpihak ke mereka. Karena kita dipastikan harus jongkok dan jalan jongkok. Dan pengadilan waktu itu dibagi dua. Pengadilan untuk ningrat, dan untuk ningrat itu kita boleh jalan. Boleh jalan. Yang kedua adalah pengadilan untuk rakyat jelata. Dan ketika masuk, sepatu dibuka, masuk pengadilan nih, sepatu dibuka, dia harus jalan jongkok sampai kursinya. Baru dia dipersilakan duduk di kursi itu, pulangnya juga jalan jongkok sampai pintu. Itu hukum kita. Nah, setelah itu ada orang-orang di luar itu, ada orang-orang namanya penjilat. Penjilat yang cari muka segala macam, terutama waktu itu adalah perempuan. Karena dia ngerasa bahwa kalau kawin sama rakyat jelata ya jongkok-jongkok juga. Akhirnya dia kawin dengan ningrat atau dengan Belanda. Maka dulu itu disebut adalah nyai. Itu kan disebut nyai. Nyai itu adalah orang yang dinikahi oleh Belanda, tapi pernikahannya itu adalah kamu saya jadi istri saya gitu loh. Nggak nikah resmi. Nikah ya nikah ucapan suka-suka dia lah. Kamu jadi istri saya selama di Indonesia. Nah, hasil perkawinan itu akhir lahirlah namanya Indo. Indo ini di Belanda sendiri diakui sebagai orang Belanda atau Eropa. Padahal darahnya campuran antara Belanda dengan Indonesia. Dan statusnya berbeda. Kalau ibunya masih diakui sebagai rakyat jelata, karena Nyai ini tetap statusnya sebagai orang rakyat jelata. Anaknya itu disamai dengan bangsa Belanda dan Eropa. Jadi ketika masuk ke pengadilan, ketika masuk ke Kadipaten, ketemu bupati, ketemu lurah, ketemu segala macam, ibunya jalan jongkok, anaknya berdiri tegak. Padahal darahnya darah Indonesia. Dan dari orang-orang inilah, tingkat inilah Indonesia merdeka. Coba siapa sebutin orang yang dari rakyat jelata? Soekarno? Enggak. Muhammad Hatta? Enggak. Ki Hajar Dewantara? Enggak. Semua dari ningrat. Satu-satunya orang yang memperjuangkan dan ingin kita setara cuma satu orang, Aidit. Walaupun kita ketika ngomongnya tuh ngeri gitu. Tapi itulah satu-satunya orang rakyat jelata yang memperjuangkan. Sampai pemogokan kereta api di Madiun. Sampai pemogokan waktu itu karena jam kerja kita 14 jam sehari. Tapi di luar itu, mereka hanya ikut memerdekakan. Tapi starting point-nya berbeda. Starting point-nya berbeda tuh begini. Misal ya, ini misal. Saya ningrat. Bapak ini misalkan dari rakyat jelata. Kita sama-sama dijajah sama Belanda. Posisinya seperti apa? Ini posisinya bekerja pada saya sebagai budak. Saya punya harta benda sebagai ningrat. Ketika merdeka, siapa yang diuntungkan? Ningrat. Artinya, kita tetap merdeka atau enggak? Kita tidak merdeka. Kita nggak merdeka. Makanya hukum itu tidak pernah berpihak kepada kita. Karena hukum yang ada di Indonesia adalah hukum warisan Belanda. Dan kita masih menganut hukum yang sivik yang sama dengan bangsa Eropa. Kita nggak hukum dari Belanda, enggak. Kita hukum hukum itu bukan bangsa kan hukum itu ada dua. Yang satu adalah Eropa, yang satu adalah Amerika. Nah, kita tidak mengikuti
aliran hukum Amerika dalam kita nggak ada. Yang jaksanya itu atau hakimnya itu bersifat pasif. Siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Hakimnya itu hanya kamu misalnya gini, Bapak misalkan ada kecelakaan, dia yang bawa mobil, kemudian dia punya saya. Ternyata kata si perusahaan, ganti dong mobil saya, orang sampean yang membuat kerusakan tuh enak aja, orang saya nggak buat rusak kok, ini Bapak karena spare part nggak pernah diganti, buktikan. Jadi kata hakimnya apa? Buktikan. Kita yang berusaha sendiri. Maka bahasanya itu adalah siapa yang mendalilkan maka dia yang harus. Pertanyaannya adalah kalau orang beli mobil itu ada buku perawatannya nggak? Ada. Buku perawatan di siapa? Mobil. Tapi namanya siapa? Milik. Seharusnya dari situ kita bisa membuktikan. Nanti kita belajar proses pembuktian. Karena siapa yang mendalilkan maka dia harus ya. Itu tadi karena kita warisan Belanda maka istilahnya ini itu pasif. Nah, itu dasar hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan hukum ketenaga kerjaan? Hukum ketenaga kerjaan itu dimulai ketika kita ada perjanjian kerja. Saya kasih contoh begini. Saya duduk di sini, mau duduk sini, bubar. Bapak ini tiba-tiba beres-beres. Beres-beres kan? Setelah beres-beres dia nagih ke yang punya. Pak, saya udah beres-beres nih, saya bagi upah dong. Gimana kira-kira? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Tidak ada. Jadi yang di dalam perjanjian itu harus ada apa? Ada kesepakatan. Kesepakatan itu bentuknya apa? Ada yang tahu nggak? Udah benar kesepakatan. Kesepakatan itu bentuknya apa? Saya kasih contoh gitu. Ini ruangan saya. Ini makanan saya. Ini lagi ada acara. Bubar. Terus ada satu orang inisiatif beres-beres. Terus selesai beres-beres, dia minta ke saya. Pak, upahnya dong, udah saya beres-beres tuh ruangannya. Enak aja, nggak ada kesepakatan. Selain dari kesepakatan itu isinya apa? Ya, di dalam perjanjian itu kesepakatan kan? Kesepakatan itu harusnya apa isinya? Saya ajak teman-teman berpikir. Satu, upah. Upah itu datangnya dari mana? Dari kerja. Ada pekerjaannya. Pekerjaan dan upah kira-kira gimana? Misalkan gini, bisa nggak ketika beres-beres, terus tiba-tiba minta upah? Berarti pekerjaannya ada, upahnya ada. Yang nggak ada apa? Aturan siapa? Iya, perjanjiannya udah ada. Aturan siapa? Saya balik lagi. Saya ulang lagi sekali lagi. Sebentar, saya ulang sekali lagi. Ini ruangan milik saya. Oke? Ini makanan punya saya. Oh, itu semuanya punya saya. Setelah acara, bubar kan? Bubar. Ada satu orang inisiatif beres-beres. Itu pekerjaan. Tiba-tiba dia minta upah. Pak, saya minta upah. Pak, bayar dong, saya udah beres-beres di tempat. Saya bilang enak aja. Enak aja seterusnya apa? Nah, artinya apa? Artinya apa? Yang ngasih apa? Yang nyuruh. Yang nyuruh kalau dalam bahasa hukum adalah yang memberi. Yang memberi. Nyuruh itu apa bahasa Indonesia yang tahu? Perintah. Jadi satu, yang namanya perjanjian kerja isinya adalah yang satu harus ada apa? Ada perintah kerja. Oke, paham kan? Ada perintah kerja. Setelah ada perintah kerja, yang kedua harus ada apa? Tadi udah ada apa? Pekerjaan yang diperjanjikan, ada pekerjaannya. Setelah ada pekerjaan, yang ketiga apa? Ada upah.
maka tiga hal inilah dibuat kesepakatan. Kalau ada perintah, ada upah, ada pekerjaan diperjanjikan, maka bapak-bapak semuanya adalah pekerja, bukan mitra. Paham? Kalau mitra, saya punya tempat, bapak punya makanan, disatukan. Kita buat perjanjian membuat acara di sini, oke? Maka mitra. Hasilnya dibagi. Itu mitra. Sepanjang ada perintah kerja, sepanjang ada pekerjaannya, sepanjang ada upah yang diberikan kepada kita, maka kita adalah pekerja. Ribet ya? Oke, sampai sini paham? Jadi si perusahaan mempunyai sumber daya, baik sumber daya aset dan sumber daya modal. Nah, sumber daya aset dan sumber daya modal itu dibuatlah perjanjian kerja yang isinya adalah perintah kerja, yang kedua adalah pekerjaannya ada yang sudah di dalam klausulnya disebut pekerjaannya, yang ketiga upah. Pertanyaannya, boleh nggak secara lisan? Boleh. Kalau secara lisan, konsekuensinya adalah bapak-bapak menjadi pekerja tetap. Karena SK keluarnya kan, maka adanya SK pengangkatan. Kalau ada perjanjiannya, maka itu ada dua. Pertama, dia berarti perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Yang kedua adalah pekerja harian lepas. Tapi syaratnya perkara janjian harian lepas itu pekerjaannya tidak boleh terus-menerus dan melebihi 21 hari. Kalau lebih dari 21 hari, maka demi hukum harus berubah menjadi karyawan tetap. Gimana caranya? Nah, ini yang kita pelajari. Gimana caranya itu yang kita pelajari. Tapi yang penting patokannya kita tahu. Perjanjian kerja waktu tertentu itu disebut kontrak. Perjanjian harian lepas itu disebut BHL, buruh harian lepas. Dengan catatan tidak boleh melebihi 21 hari kerja. Kalau melebihi, maka demi hukum harus berubah menjadi karyawan tetap. Nah, perbedaan karyawan tetap dengan karyawan kontrak adalah yang kontrak itu pekerjaannya sifatnya musiman. Musim panen misalkan, yang biasanya di tembakau, atau misalkan di tebu kalau di Jawa Timur. Musim tebu kan, panen tebu itu boleh di, atau ada produk baru di perusahaan boleh. Yang kedua adalah sifatnya sementara, itu harus jadi. Yang ketiga sifatnya adalah bersifat produk baru. Artinya ketika perusahaan coba-coba membuat produk baru di luar biasanya yang dia buat, maka boleh karyawan kontrak. Di luar itu harus karyawan tetap. Tinggal bapak-bapak lihat pekerjaannya sifatnya terus-menerus nggak? Kalau terus-menerus dia harus bekerja tetap. Kalau kurang dari 21 hari boleh kerja harian lepas. Ini harus pahami itu. Ini dasarnya. Dan untuk membedakan mitra dengan pekerja, ada 3 unsur yang tadi. Ada pekerjaan yang diperjanjikan, ada perintahnya. Pertama ada perintahnya, yang kedua ada pekerjaan yang diperjanjikan, yang ketiga ada upah, maka bukan mitra, tapi pekerja. Dan dengan status pekerja itu ada hak dan kewajiban yang akan disebut. Haknya apa pertama? Hak pekerja itu hak yang pertama, Pak. Upah. Upah itu minimal harus upah minimum provinsi. Bagi pekerja yang bekerja 1 tahun. Di atas 1 tahun dia harus membuat struktur skala upah sendiri. Ini juga sendiri. Yang kedua selain upah apa? Haknya. Hak paling dasar pokoknya apa?
jaminan kesehatan. Karena ini bersifat nasional yang sekarang wajib hukumnya bagi perusahaan memberikan, maka mandatori. Mandatori itu adalah ketika dilanggar itu ada konsekuensi pidana. Seperti upah, ketika dilanggar maka ada konsekuensi pidana. Pidananya kita bisa berlalu menjadi pidana penggelapan, bisa. Nah, upah kita, hak kita ditahan ya penggelapan. Nanti di akhir lah kita cek mengenai itu. Selain jaminan kesehatan apa? Ya? JHT itu apa aja? JHT, JKM, JKK, namanya apa? Jaminan sosial ketenaga kerjaan, itu wajib. Ada 3 kan, berarti ini ada 3 di upah, jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenaga kerjaan, apa lagi? Ya, maksudnya jaminan sosial ketenaga kerjaan sudah tercakup. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua itu bersifat wajib. Kalau jaminan pensiun opsional. Kalau yang 3 ini bersifat wajib. Ini tercakup di dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan. Nah, di luar 3 ini apa lagi? Tunjangan. Apa? Cuti apa? Cuti hamil bagi perempuan, cuti haid bagi perempuan, cuti melahirkan bagi perempuan. Hari raya. Bukan cuti tahunan namanya. Jadi setelah bekerja 12 bulan berturut-turut, maka berhak terhadap pekerja untuk mendapatkan 2 minggu cuti. Itu cuti tahunan. Itu hak. Seperti hak tadi perempuan. Cuti haid itu hak. Cuti hamil dan melahirkan itu 3 bulan. Jadi apa namanya? Hamil dan melahirkan, awal dan akhir. 1,5. Terus yang ketiga, kalau sudah 6 tahun bekerja berturut-turut, maka ada yang istilah cuti panjang. Itu hak. Selain cuti apa? Tunjangan hari raya tadi, itu hak juga. Apalagi? Bonus opsional. Bonus itu sifatnya kalau perusahaan untung dia wajib kasih, kalau nggak untung ya nggak wajib. Artinya normatif. Ini normatif itu artinya perusahaan itu untung enggak ya, dia tetap harus kasih. Dia tetap harus kasih. Apalagi? Gaji ke-13 juga sama, itu opsional. Apalagi? Nah, itu 1. Waktu kerja, waktu istirahat. Waktu kerja bapak-bapak itu sudah diatur menjadi 8 jam sehari, 5 hari kerja, 40 jam seminggu. Atau 7 jam sehari, 6 hari kerja, 40 jam seminggu. Di serat ini diiringi istirahat minimal 1,5 jam atau maksimalnya 1 jam. Kalau melebihi itu, boleh nggak masih tetap bekerja? Boleh. Tapi masuknya lembur. Maksimal lembur itu 4 jam setiap hari, kecuali hari libur. Lembur itu setiap hari maksimal 4 jam, kecuali hari libur. Berarti kalau hari liburnya 7 jam, itu cuma hari Minggu. Kalau 8 jam, berarti 2 hari, Sabtu Minggu. Nah, itu aturannya. Waktu kerja dan waktu istirahat. Selain itu apa lagi haknya? Apa lagi? Apa lagi haknya? Fasilitas kesejahteraan. Pertama misalkan jemputan. Itu fasilitas. Yang kedua, fasilitas itu misalkan tempat ibadah, itu fasilitas yang harus ada. Tempat menyusui atau maternitas, itu juga fasilitas yang harus ada. Bagi perempuan, bapak-bapak nggak menyusui, nggak boleh lagi menyusui di situ di rumah, nggak boleh di kantor. Yang berikutnya adalah fasilitas, misalkan bagi pekerja yang lembur, maka dia harus diberikan extra fooding atau 1.500 kalori. Jadi harus dikasih makan. Lembur itu harus dikasih makan. Boleh nggak dapat makan. Jadi bisa makan, bisa uang makan. Itu fasilitas. Apalagi?
Itu opsional, itu sarana. Sarana itu kalau pekerjaan yang bersifat tertentu, pekerjaan bersifat tertentu, misalkan bapak-bapak ngangkutnya di tengah hutan, ngangkut bisa pasir, bisa tambang, bisa apapun lah, tapi di tengah hutan. Yang kira-kira jarak untuk ke kotanya itu memerlukan waktu yang cukup 5 jam atau 6 jam atau 8 jam. Maka wajib disediakan mes. Wajib disediakan mes, wajib diberikan uang apa namanya? Kalau klaster itu apa namanya? Uang klaster itu uang tertentu. Klaster tertentu lah. Iya, rumah itu salah satunya. Jadi itu klaster tertentu lah. Dia ada ketentuan tertentu. Tapi pada intinya yang normatif itu tadi. Jadi yang harus diketahui bahwa kalau yang normatif tidak diberikan maka itu hukumnya pidana ketenagakerjaan. Upah nggak dikasih jadi pidana. Waktu kerja, waktu saya nggak dikasih jadi pidana. Apalagi yang tadi itu semuanya, yang tadi semua itu disebutnya adalah norma kerja. Paham ya? Jadi yang tadi disebutkan kita bersama-sama itu disebutnya adalah norma kerja. Selain norma kerja ada yang kedua, norma A3, alat pelindung diri harus ada. Keselamatan, salah satunya mobil yang dicek setiap masa maintenance itu juga keselamatan. Hukumnya apa? Wajib. Ketika tidak dilakukan, jadi pidana. Dan itu bukan kelalaian. Bukan kelalaian, dan kita tidak kena pidana kelalaian. Kenapa? Sepanjang kita mengingatkan si pengusaha. Gimana cara mengingatkannya? Saya balik lagi ke hukum tadi. Siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Mengingatkannya itu harus tertulis. Baik via WA, via surat, via foto, semua hal harus tertulis. Sehingga ketika polisi memperkarakan, kita punya bukti. Saya sudah mengingatkan, kalau polisi masih ngejar kita bisa gugat polisinya. Oke? Jadi karena perdata itu adalah hubungan kita kan perdata. Perdata itu artinya bahwa hubungan antara kita dengan pengusaha itu harus tertulis. Karena yang namanya perdata itu bukan benar salah. Ingat, yang perdata itu bukan benar salah. Tapi seberapa kuat alat bukti yang kita punya. Kita benar, tapi kita nggak punya bukti, kita pasti salah. Maka yang bersifat wajib itu semuanya harus tertulis. Minta perbaikan harus tertulis, minta ban harus tertulis. Terserah medianya, bisa surat, bisa WA, bisa foto, bisa apapun yang bisa membuktikan bahwa kita sudah memintanya untuk kepentingan safety. Karena gini, kalau bapak-bapak itu ada 2 undang-undang yang berlaku. Undang-undang Ketenagakerjaan, yang kedua adalah Undang-Undang Lalu Lintas, Angkutan dan Jalan. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan, itu kewajiban pengusaha adalah salah satunya memastikan bahwa kendaraan itu layak jalan. Dan kalau tidak bisa memastikan, maka hukumnya pidana. Dan kalau supirnya juga tidak bisa memastikan, juga ikut pidana. Maka ini harus dipastikan bahwa kita tidak terlibat. Jangan sampai disangkanya kong kali kong sama polisi. Nah itu sama aja lah. Apalagi bikinnya apa? Kalau yang ditambal ban itu luarnya divulkanisir. Oh ini kerjaannya supir divulkanisir. Jangan sampai ada bahasa begitu dari polisi. Karena kita sudah meminta kepada pihak pengusaha untuk menyelesaikan hal-hal yang bisa safety atau K3. Jadi yang harus diingat adalah semua hal yang sifatnya normatif harus dipastikan tertulis. Itu yang penting. Nanti kita bagaimana caranya itu di belakang. Yang penting adalah pertama adalah hukum ketenagakerjaan yang mengikat bapak-bapak semua itu merupakan hukum perdata. Yang namanya perdata bukan benar salah yang memenangkan kita, tapi seberapa kuat alat bukti yang kita miliki.
Intinya ke sana. Jadi seberapa kuat alat bukti itulah yang menentukan. Kalau ada pertanyaan langsung ya, nggak apa-apa. Sambil sharing aja. Karena materi ini bisa bapak-bapak bawa, bisa bawa pulang. Karena saya bukan untuk dipresentasikan, enggak. Jadi kalau ada apa-apa yang bisa di-sharingkan, monggo. Ada pertanyaan juga silakan. Nah, itu satu. Jadi satu, ada norma kerja yang harus bapak bawa. Yang namanya norma itu adalah sesuatu yang bersifat normatif. Normatif itu wajib diberikan. Yang siapa yang mewajibkan? Ya undang-undang yang mewajibkan. Undang-undang 13 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan itu mewajibkan. Yang namanya diwajibkan berarti normatif. Yang namanya normatif itu ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya itu bisa pidana, bisa perdata, bisa pelanggaran. Tergantung berat kecilnya dampaknya. Karena kalau bapak-bapak di jalan, dampaknya itu kan pertama adalah kerusakan sarana, yang kedua adalah cedera, baik korban atau kita, yang ketiga adalah meninggal. Ini semuanya mengandung konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah yang harus kita pastikan bahwa kita tidak terlibat dalam hal perencanaannya. Perencanaan itu kan kalau mobil nggak layak jalan kan merencanakan kecelakaan. Satu itu. Yang kedua, kelalaian itu harusnya adalah kelalaian yang diperbuat murni driver. Apa? Contohnya, ngantuk masih dipaksakan jalan. Atau tidak mematuhi aturan lalu lintas. Saya tanya dulu, aturan lalu lintas ada berapa sih? Banyak Pak. Ya banyak tuh berapa? Nggak tahu jumlahnya. Banyak nggak sih? Sampai dibilang salah ya. Banyak tuh berapa? Ya, berita beneran. Apa itu dia salah? Ada 10, saya menghidupin aja ini. Ada 10 tata lemnya diatur. 10 itu diatur. Dan 10 itu beranak pinak. Satu beranak pinak jadi 5, yang 2 anak pinak jadi 10. Tapi semuanya ada sebenarnya. Kita tuh paham sebenarnya. Cuman nggak bisa menguraikan. Nggak bisa menguraikan itu seperti ini. Saya kasih contoh dulu. Materinya sudah tampilin nggak nih? Materi bisa ditampilin nggak? Kalau bisa ditampil lebih enak. Tadi Bang. Misalkan gini, tata cara berlalu lintas, ketertiban dan keselamatan. Dari bahasa ini ada yang dibayang apa? Yang terbayang apa? Tidak nyalip dari bahu jalan, itu ketertiban kan? Padahal kita udah tahu sebenarnya. Atau penggunaan lampu utama, tahu kan? Jalur atau lajur lalu lintas, apa yang terbayang? Jalur atau lajur lalu lintas, apa yang terbayang? Kecepatan satu, yang kedua apa? Lawan arah, yang ketiga apa? Jalur atau lajur lalu lintas, marka jalan, nggak boleh ketika belokan masuk ke marka. Terus apa lagi? Jarak kendaraan, jarak antar kendaraan, apa lagi? Maksimal kecepatan kendaraan, apa lagi? Beban beda lagi. Jalur, saya kira jalur dan lajur lalu lintas. Menyalip dari kanan, nggak boleh dari bahu jalan dari ke kanan. Kecepatan juga, maksimal kecepatan. Nah itu jalur atau lajur lalu lintas. Yang keempat, belokan atau simpangan. Apa yang terbayang? Sen. Lampu dim, lampu hazard. Terus yang berikutnya adalah penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Apa yang terbayang? Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Apa yang terbayang? Apa yang terbayang? Ketika kita lewat, tiba-tiba ditutup jalan.
Kita nanya kan, ini ada apa nih? Ada lagi itu apa namanya konser Indo misalnya. Boleh nggak kira-kira? Saya tanya boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Artinya apa? Artinya apa? Yang boleh nutup jalan siapa? Harus paham juga. Yang diizinkan oleh kepolisian yang menutup jalan itu adalah pertama kepentingan umum. Kepentingan umum itu ketika orang meninggal ada yang segala macam itu boleh tutup. Pertanyaan saya, yang resepsi nikah boleh nggak? Tutup jalan, boleh nggak? Nggak boleh. Makanya kita bisa protes ke polisi sebenarnya atas kerugian mobil kita nggak bisa lewat sini. Karena ini kurangin bensin, bener nggak? Kalau lewat jalur arah jalan lain, itu nggak bisa. Nah, karena kita tidak bisa berargumen. Kalau kita bisa berargumen, semuanya bisa. Karena kita juga bisa berargumen. Kita harus paham dulu apa aja yang boleh, apa yang enggak. Jadi ada tata cara berlalu lintas, sudah 10 itu ada aturan banyak banget. Udah pernah baca? Waduh, ini gimana itu? Saya nggak baca. Paling banyaknya apa mau belok kanan bisa kanan. Iya. Itu kayak mama belok kanan bisa kiri belok kanan. Adanya panduan di mobil aja, tapi panduan juga nggak dibaca. Karena itu ada konsekuensinya, ada konsekuensi pelanggaran, ada konsekuensi pidana, ada konsekuensi denda, ada konsekuensinya. Saya uraikan di sini karena saya merasa bahwa kita dari saya kalau urusan begini, saya uraikan di sini. Di materi saya nggak saya uraikan kayak gitu. Karena ada aturan-aturannya. Misalkan gini, ada 10 aturan di dasar di jalan. 10 aturan dasar di jalan. Pertama adalah pengemudi memberikan hak bagi pejalan kaki dan pesepeda. Kita nggak boleh masuk ke lajur Sepeda. karena itu ada dendanya. Kita masuk ya kita yang salah, jelas. Pengemudi tidak boleh menggunakan HP. Tahu nggak dendanya berapa? Dendanya tahu nggak? 500.000. Atau pidana kurungan 1 bulan. Ya lumayan 500.000 habis juga kalau kita pakai kita didedakan. Yang ketiga misalkan pengemudi wajib menyalakan lampu isyarat. Hajat tadi kan kalau di depannya misalkan nggak boleh. Ini kan mobil kita pelan, barang misalnya. Terus ada yang mau nyalip, kita harus kasih syarat. Kalau nggak boleh nyalip gitu loh, ini bahaya. Kalau tidak bisa itu, ketika yang belakang tahu hukum, itu boleh kecelakaan. Itu kelalaian kita. Itu masuk kelalaian kita. Karena kita tidak memberikan lampu isyarat bahwa di depan ada mobil yang kalau nyalip pasti tabrakan gitu. Dan penyidik polisi itu pasti menyalahkan kita. Kenapa? Kita tidak menyalakan lampu. Ini juga harus dipahami. Pengendara yang di depan itu masalah yang Itu sudah jelas, itu sudah dia salah. Kita terlibat. Tapi kita terlibat salah gitu loh maksud saya. Ini jadi kan di jalan raya itu ada tiga yang bertanggung jawab. Pertama adalah pengemudi, kedua adalah usaha pemilik, yang ketiga adalah pelaksana pengusaha. Kan pengusaha yang pemilik saham kan, pelaksananya adalah manajemennya. Yang ketiganya adalah pengemudinya. Itu tidak bisa langsung kena pidana. Seperti tadi misalkan, dengan kelalaian supir tadi, maka si pemilik perusahaan, si manajemen perusahaan itu juga kena untuk mengganti. Ya terjadi. Tapi saya bilang tampil lagi. Tapi kalau kita sudah memberikan isyarat dan segala macam, kita nggak kena. Kita nggak akan kena. Jadi ada dasarnya karena kelalaian itu. Kalau kita sudah melakukan itu, misalkan kita sudah menyalakan lampu isyarat bahwa nggak boleh nyalip, kan? Tetap nyalip, jadilah kecelakaan. Ternyata kita dituntut
Ketika kita dituntut, kita boleh membela diri. Dan kewajiban kita membela diri. Kewajiban kita membela diri. Dan itu adalah kita bisa lepas dari sebuah tuntutan. Kalau kita bisa membuktikan kepada penyidik bahwa kita sudah menyalakan lampu isyarat, kita lepas. Dan itu yang harus teman-teman pahami. Caranya gimana? Caranya begini. Ketika berhadapan dengan polisi, ketika kita berhadapan dengan polisi atau kita ditangkap, kecelakaan kan pasti langsung digelandangkan. Maka yang harus bapak-bapak pahami adalah kita punya hak. Lihat dulu ancamannya apa. Tapi ancaman itu dilihat dari 3 tadi. Apakah cedera korbannya ya? Apakah nanti kita hanya denda atau korbannya meninggal? Kalau sampai meninggal ketika digelandang ke polisi, maka yang wajib ditanyakan adalah setelah masuk polisi adalah saya nggak mau diperiksa sepanjang belum ada surat perintah pemeriksaan. Yang kedua adalah karena korbannya meninggal, maka saya harus didampingi pengacara. Saya nggak mau. Pengacara itu nggak dibayar, nggak kita bayar, nggak. Negara yang bayar. Karena pidana. Kecuali perdata ya. Perdata kita yang bayar sendiri. Kalau pidana kita digelandang, kita harus didampingi pengacara. Maka teman-teman semua itu harus punya nomor pengacara di LBH Jakarta. Itu yang megang nomor tidak? Itu yang harus dipegang. Ya setidaknya googling ada nomor-nomor pengacara publik. Siapapun itu masukkan ke nomor HP kita. Jadi ketika beli kamu ada yang harus saya dihubungin, ada. Jadi di setiap negara, setiap kota itu ada yang namanya lembaga bantuan hukum milik dari YLBHI. YLBHI itu dulu adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh perkumpulan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ada LBH Jakarta, ada LBH Yogyakarta, LBH Bandung, semua Makassar, Surabaya, semuanya. Jadi kalau bapak-bapak lintasannya misalkan Jakarta Bandung, maka harus punya yang di Bandung, harus punya yang di Jakarta. Tergantung lintasan. Jadi itu harus dipegang betul. Saya mau soal tolong saya nggak mau ngomong ketika saya nggak mau diperiksa kalau saya tidak didampingi pengacara. Ini nomornya. Kalau kalau orangnya sampai meninggal itu cedera berat, kita harus didampingi pengacara karena nanti polisi akan sewenang-wenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanya ke polisi alasan saya ditangkap apa? Sebagai tersangka, sebagai saksi atau sebagai pemberi keterangan? Karena konsekuensinya berbeda. Saksi bisa berubah menjadi tersangka ketika ada alat bukti yang memberatkan kita. Tersangka udah jelas di awal udah tersangkakan. Kalau pemberi keterangan itu kita bebas, nggak ada apapun yang bisa. Jadi ada 3 strategi. Pemberi keterangan, yang kedua adalah memberikan keterangan sebagai saksi, bukan memberi keterangan, dimintai keterangan. Yang ketiga adalah dimintai keterangan sebagai tersangka. Ini harus ditanyakan betul, dipastikan. Jadi ada pertama adalah tanyain surat perintahnya sudah keluar atau belum. Yang kedua dimintai didampingi pengacara atau konsultan hukum. Dan itu gratis. Jangan khawatir, gratis. Tapi minimal punya nomor kontak. Kenapa harus punya nomor kontak? Saya tanya. Kenapa harus punya nomor kontak? Ya? Nggak usah harus kenal. Kenapa harus punya nomor kontak? Penyidik itu akan menganggap kita tahu hukum. Dan itu dia akan jaga jarak. Kalau misalkan nggak bakalan merekayasa. Nggak ngegas. Nggak langsung intimidasi. Kan semua orang ini punya hubungan baik dengan, padahal kita nggak punya hubungan apa-apa. Cari aja di Google, masukkan ke HP kita. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, tanyakan kalau kita disangkakan,
terus pasal berapa, tindak pidana apa yang dilakukan ke kita, masuk ancaman hukumannya berapa, kita harus tetap ditanyakan. Jadi jangan dulu kita dimintai keterangan atau kita diam aja nunggu dimintai keterangan, enggak. Itu dulu yang kita tanya dulu ke mereka, penyidik. Karena kita belum, ada dua namanya. Penyelidikan. Kalau penyelidikan dia akan mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan bukti-bukti. Kalau penyidikan itu sudah ada alat buktinya, tinggal menentukan tersangkanya. Paham ya? Penyelidikan dan penyidikan. Ketika penyelidikan 1 kali 24 jam harus dilepas. 1 kali 24 jam itu harus dilepas. Artinya, Pak, ini penyelidikan atau penyidikan? Penyelidikan, saya harus dilepas dong. Kenapa? Karena setelah saya minta keterangan boleh pulang. Dan penyelidikan tidak punya wewenang untuk menahan. Itu yang harus dipahami. Penyelidikan tidak punya wewenang untuk menahan. Kalau penyidikan, itu dia tinggal nyari tersangkanya. Tersangkanya siapa? Tersangkanya siapa? Dia harus itu. Jadi harus dipastikan dulu itu. Dan pengetahuan ini tinggal baca. Dan satu lagi, kita tes psikologi sebelumnya. Polisi itu akan sewenang-wenang kalau kita nggak tahu apa-apa. Itu di mana-mana begitu. Kenapa? Saya tanya kenapa? Bukan hanya itu udah alasan dia untuk mengintimidasi. Selain itu apa alasannya? Mental pelayan kita, bukan mental pelayan, tapi mental pejabat. Dasarnya apa? Jadi dia ngerasa ningrat dari dulunya kan begitu. Mereka pejabat atau melayani? Kalau dituliskan pelayan masyarakat, tahu nggak di pintu polisi itu kan? Mana yang melayani? Karena mental mereka pejabat. Kita dilayani. Masa bisa dilayani? Maka kita harus gas dulu secara psikologis. Kalau secara psikologis kita lihat orang yang mau tahu hukum segala macam, nggak akan kok, nggak akan sewenang-wenang. Belajarnya lama, Pak. Ya. Kalau pengen tahu hukumnya, belajarnya lama. Nah, ini cuma ini aja yang harus tahu. Ini aja yang harus tahu. Kan hukum itu kan sesuai dengan kepentingan kita. Yang kita penting apa? Cuma hukum ketenagakerjaan dan hukum LHJ. Itu aja yang pelajarin dua. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. Yang penting kita adalah kalau bisa nih RBPI menerbitkan panduan hukum jalan, hukum ketenagakerjaan. Ya, kalau ditangkap apa yang harus kita lakukan. Kalau di jalan ada kecelakaan apa saja yang harus itu penting. Dan itu bisa menjadi pedoman kita semua. Bikin buku kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana kan. Jadi ketika ngisi nomor togel, kebaca gitu lah. Minimal ada catatan itu di belakangnya penuhin buat gitu kan minimal baca juga depannya. Yang penting ada gitu. Nah, panduan itu penting menurut saya. Panduan ini harus dibuat. Setidaknya ketika ada panduan, semuanya pegang. Karena bapak-bapak ini bukan manusia muda. Yang harus menghafal itu ya sulit juga. Tapi kalau dipegang, setidaknya kan bisa dibaca berulang-ulang. Bisa, apalagi belakangnya, kalau bisa belakangnya kosong ya. Jadi depannya belakang kosong, depannya kosong. Kalau ada gitu togel, depannya kebaca gitu. Dia kayak nyari-nyari kertas gitu, itu kemana-mana. Ada panduan itu yang bisa kita pakai, depannya baca. Nah, itu kepentingannya. Artinya bahwa kalau kita tahu secara psikologis itu menjadi tekanan. Dan memang nggak boleh juga misalnya polisi tidak bisa tiba-tiba melakukan penangkapan gitu. Kenapa? Karena kita bisa memperadilan. Jadi status tersangka itu bisa dibatalkan ketika tidak cukup bukti untuk mempersangkakan kita. Agar kita punya bukti, saya tadi bilang,
semua hal harus tertulis. Nggak boleh lisan, nggak boleh. Minta ganti ban, minta mobil, tidak harus tertulis, baik by WA, by surat atau apapun, yang penting tertulis. Sehingga ketika ada penangkapan kita nggak masuk lalai, nggak masuk orang yang jadi tersangka. Itu penting. Karena gini, ada 3 hal yang menyebabkan kita terlepas dari status tersangka. Pertama, kelalaian. Ketika disangkakan kelalaian, kita nggak lalai. Yang kedua adalah melakukan pembelaan diri, terpaksa. Contoh, kasus di Jakarta Selatan itu ya, ada itu kan, nabrak motor lawan arah. Karena viral, karena itu viral. Mungkin karena viral supirnya juga selamat. Tapi kalau nggak viral kan, tapi kalau kita tahu, kita bisa selamat. Setidaknya kita tahu. Maka satu, di kendaraan itu, kalau saya di mobil itu, selalu pakai kamera. Kamera depan itu kan yang kecil, 150.000 harganya. Karena itu akan menentukan nasib kita. Beli jangan yang sosis gede beli gitu kan. Jadi beli dimodif gitu kan. Atau iya, kamera lupa. Kamera depan itu loh. Telolet aja. Telolet 1,5. 1,5. Ini 150.000 kok kamera itu. Kamera yang depan itu loh. Kan cuman kalau ini sih sedikit, apa namanya, daya tampungnya sedikit. Tapi ini kita bisa hapus, masukin lagi, hapus lagi. Sehingga ketika terjadi insiden yang kita nggak harapkan, ada bukti betul. Ada bukti valid karena kita juga merekam. Itu pentingnya. Harganya nggak mahal 150.000, tapi itu menjaga keselamatan kita. Kenapa? Karena kita bisa membela diri dengan itu. Jadi pasalnya itu di pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri, seperti tadi supir itu kan nabrak itu untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang lain. Kita nyelamatin orang lain, sesama supir di jalan misalkan, terus ternyata ketika terpaksa kita bacok orang yang mati, misalkan dibegal teman kita, terus kita lakukan pembelaan, ikut mengeroyok maksudnya lakukan pembelaan itu, dan mati misalkan, kita nggak disangkakan. Atau membela kehormatan, ketika kita lewat ada perempuan misalkan atau orang lain yang sedang direkayasa kejahatan, kita menolong, ternyata kita disangkakan, itu bisa lepas. Atau serangan atau ancaman-ancaman dekat. Contoh misalkan ketika kita dipalak terus tangannya masuk ke dalam, kita tarik kaca, kegecet, dia ngelapor misalnya ke polisi, kan kita bisa salah kalau tidak ada punya bukti. Nah ini bentuknya pembelaan diri. Jadi kita bisa lepas dari itu. Tapi satu lagi saya bilang, alat bukti kita harus kuat. Jadi kamera itu jangan dilupain. Kalau LED boleh, speaker boleh gitu. Tapi kamera itu dipasang gitu. Eman kayaknya, Pak. Jadi itu bisa terlepas. Yang kedua, di pasal 49 ayat 2-nya juga ada. Kalau orangnya mati misalnya. Kalau tadi kan cedera ya. Kalau yang kita mau dirampok, kita mau diapakan, ternyata orang yang kita ini mati karena kita melakukan pembelaan. Jadi itu terlepas. Ketika terbukti kita pasti lepas. Nah, teman-teman tuh hanya perlu menghafal pasal-pasal itu aja. Tidak usah banyak-banyak. Pasal-pasal yang punya kepentingan, karena lalai ini, pasal tentang kelalaian ini, itu pasti terus digaungkan sama perusahaan. Pasti terus digaungkan. Kenapa? Karena ada bunyi begini, di pasal 235 itu, jika korban meninggal dunia, pengemudi, pemilik perusahaan, itu punya kewajiban dua. Memberikan bantuan, yang kedua adalah tindakan hukumnya nggak lepas. Jadi kita harus melepaskan diri dari sini. Kalau cerita bapak-bapak itu banyak kelalaian dari keselamatan yang dilakukan
pengusaha, maka bukan kelalaian kita. Kenapa kita harus ikut tanggung jawab? Satu itu. Yang kedua, ketika terjadi cedera juga sama. Kita harus mengobati korban, dan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 ini, pengemudi ikut harus memberikan uang pengobatan. Tapi itu bisa juga nggak diberikan kalau kita tahu bahwa kelalaiannya ini adalah kelalaian perusahaan. Karena di pasal berikutnya dijelaskan ketentuan itu tidak berlaku ketika ada keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi. Di luar kemampuan pengemudi apa? Kendaraan tadi. Yang remblong kan akibat. Sebabnya apa? Tidak dirawat dengan berkala. Kan itu, tidak ada perawatan berkala. Siapa kewajiban perawatan berkala? Pengemudi perusahaan. Karena yang harus memperoleh layak jalan itu bukan pengemudi, tapi perusahaan. Pengemudi hanya memperoleh layak dia mengendarai kendaraan. Kalau rambu, kalau yang tadi itu tata tertib di jalan itu kesalahan supir kan. Tapi kalau kendaraan itu dan kita bisa lepas dari itu. Atau perilaku korban sendiri itu kita lepas. Atau perilaku gerakan orang lain atau hewan misalnya. Kalau saya di Kalimantan, harga hewan itu seperti harga ini. Harga apa ya? Harga satu nyawa orang. Jadi kalau ada anjing lewat itu kita pelan-pelan daripada ada orang lewat. Karena kalau anjing lewat itu dendanya bisa sampai ratusan miliar. Orang meninggal diobatin, dikasih uang santunan selesai. Orang daya nggak tahu kurang ajar. Makanya kalau anjing lewat itu kita pelan-pelan, atau babi yang lewat kita pelan-pelan. Kan jedruk babinya, itu dihitung anaknya, potensi anak dihitung. Ini kalau masih anak buah ini masih bisa anakan 10 berdepan. Dihitung 10 anak yang belum ada. Iya. Lu cucunya. Anak pasti kan cucu ya. Jadi itu diakumulasi harganya semuanya. Makanya bisa miliaran. Nabrak anjing itu. Nabrak orang dikasih santunan, diobati, kalau meninggal dikasih uang duka, selesai. Jadi itu seberapa dari kita. Tapi kalau hewan peliharaan bilang jadi luar biasa. Lebih dari orang harganya. Nah, ini kan disebutkan gerakan hewan karena ada hal-hal budaya-budaya tertentu yang membedakan itu. Maka 3 hal inilah yang harus teman-teman jaga. Teman-teman harus jaga. Kalau kita punya organisasi seperti ini, itu kita punya kekuatan. Tinggal bagaimana kekuatan ini kita bisa diakulturasi atau dimaksimalkan untuk kepentingan. Itu loh maksud saya. Ya, tinggalkan sekarang how, gimana caranya? Kan tinggal itu kan, gimana caranya? Kayak tadi misalkan, ketika kita buruh harian lepas, ternyata ini melanggar, seharusnya dia harus karyawan tetap. Itu demi hukum berubah menjadi PKWTP, sorry. Demi hukum itu tidak berubah sendiri. Saya bilang kenapa? Karena hakim itu sifatnya pasif. Kita yang mendalilkan, maka kita yang harus membuktikan. Maka organisasi inilah yang harus mengurus demi hukum itu. Maka dari orang sebesar ini harus ada orang yang melek hukum. Disekolahkan, didedikasikan untuk kepentingan ini. Karena sekolahnya pakai uang teman-teman. Kalau saya begitu, saya dulu magister hukum saya itu yang biayain Sarmusi. Maka saya 15 tahun mengabdi di Sarmusi. Setelah 15 tahun selesai ya, saya selesai. Tapi bukan berarti selesai, saya tetap ada. Cuman saya nggak punya kewajiban ikatan gitu. Saya dulu dikuliahkan oleh organisasi. Dikuliahkan oleh organisasi, maka saya ngabdi ke organisasi. Dan ngabdi ke organisasi itu maksudnya ketika ngurusin perkara nggak dibayar gitu loh. Ngurusin perkara itu nggak boleh dibayar. Kenapa? Oh ya nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak seperti tarifnya, advokat gitu loh. Nggak seperti tarifnya advokat. Maka sepanjang 15 tahun saya sekitar 300-an kasus saya tangani. Dan semuanya nggak bayar. Nggak bayar. Artinya nggak saya pasang tarif berapa. Kalau yang ngasih ya silakan, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Ngasih kebangetan. Artinya apa? Saya tuh pernah
Oh, yang nggak ngasih lebih banyak. Kalau perlu harus ngomong. Dulu saya nanganin BCA, satpam BCA. Datang kiainya, itu biasa. Kamu udah kerjain ini teman-teman, oke siap. Karena yang merintah kiai dan satpamnya dari Tangerang, kan saya jalan ke sana. Tawarin ongkos segala macam. Ya kiai. Kali 800 orang. Nah karena yang mintanya kiai, ya mana mau kiai terima kasih sama kita kan enggak. Jadi itu kan terima kasih itu enggak. Tetapi bagi saya itu adalah pengabdian. Kenapa? Karena kuliah kita dibiayain oleh organisasi. Ya, itu suka dukanya. Kalau sukanya juga ada, yang sama diminta ngasih juga ada. Tapi yang penting adalah organisasi punya labeling itu. Itu satu. Yang kedua adalah paralegal. Paralegal itu adalah pendamping. Jadi tidak harus menjadi sarjana hukum untuk mengurus, misalkan untuk mengurus teman-teman di kepolisian atau untuk mengurus teman-teman ketika terjadi kecelakaan. Kecuali udah masuk pengadilan ya, tidak harus sarjana. Tapi kalau untuk mengurus persoalan paralegal, artinya persoalan-persoalan hukum yang belum sampai, masih tahap penyelidikan, itu bisa paralegal. Dan itu bisa kita lakukan di sini. Dua kali pertemuan, 3 kali pertemuan, teman-teman setelah itu ngambil sertifikasinya. Tempatnya ada. Jadi punya sertifikatnya, punya surat penunjukan sebagai paralegal, dan itu bisa ditunjukkan ke pihak kepolisian, ke pihak lain. Jadi kalau untuk paralegal saya bisa bantu. Jadi beberapa orang, tapi nggak bisa banyak ya, karena nggak efektif nanti. Kalau banyak begini kan kita evaluasi dia udah lupa semuanya. Udah lupa semuanya. Jadi paling banyak ini 10 orang lah. Nanti 10 orang jadi paralegal, karena sebanyak ini kan 10 orang itu juga. Dan itu bisa bantu maksimal. Ketika ada yang kecelakaan, jangan sampai kecelakaan kita nggak dibayar, udah gitu nggak dapat apa-apa, bukan salah kita, jadi itu masalah. Yang penting adalah kita hanya paham kalau pertama kali terjadi insiden. Ketika terjadi insiden, pertama kali yang harus paham itu. Maka saran saya adalah ke depan harus ada buku panduan. Buku panduan di jalan, buku panduan pidana ketenagakerjaan, pidana di lalu lintas, segala macam. Dan itu buku sangat kecil aja. Sehingga semua orang paham. Tapi untuk mengurus nggak harus semuanya. Hanya beberapa orang yang didedikasikan untuk melakukan itu. Itu bisa kita lakukan. Organisasi ini harus menjadi kekuatan. Berhimpun ini sangat jarang. Berhimpun orang sebanyak itu jarang. Hanya 1-2 organisasi yang bisa melakukan. Kalau ketika berhimpun tidak ada kekuatan itu sangat disayangkan. Maka ke depan harus begitu. Kalau ada case, saya dekat daerah Kalimantan, Jakarta, di Bandung, dari sini, nggak apa-apa kontak saya. Feel free kok kalau saya kontak. Jadi gue udah bilang berita. Tapi saya feel free kok. Asal jangan lagi kerja, gitu kan? Lagi kerja saya nggak bisa diganggu. Kalau urusan itu saya feel free. Karena sarjana hukum saya, magister hukum saya, advokat saya itu dari organisasi. Dan saya dedikasikan ke keluarga. Jadi saya bisa bantu maksimal. Sampai pengadilan dulu nggak masalah. Yang penting adalah apa yang bapak-bapak rasakan itu saya rasakan juga. Tapi saya ketika masih muda, kalau keluarga masih muda, karena saya dari organisasi mahasiswaan dulu, jadi terasa resah banget gitu. Ini kok nasi udah berubah-berubah gitu. Apa ya nasi gitu? Diinjak lagi. Saya itu sampai begini. Dulu itu sampai begini. Saya walaupun outsourcing, tapi saya megang audit BPK dan audit internal. Jadi ada kebocoran sampai 500 miliar misalnya. Saya harus nutupin datanya maksudnya. Terima kasih ini juga enggak, bos saya itu. Dan gaji saya cuma UMR lagi. Tapi saya nutupin sesuatu yang besar, sesuatu keborokan bos-bos saya. Tapi ya itu terima kasih aja. Dan saya ngerasa diinjek, kok gini terus gitu. Ya akhirnya harus. Makanya saya bilang, case-case tadi itu, case-case bapak-bapak ini kita bisa selesaikan dengan baik. Kita bisa selesaikan dengan kita tidak kuat. Pertama adalah pemahaman hukum harus. Ini kalau hari ini untuk bapak paham itu sudah bakalan bisa.
Ini hanya pengenalan saya, obrol-obrol aja. Saya bilang ke Bu Ika, kalau pengen paham ya 4 sampai 5 kali pertemuan. Dan itu syaratnya setiap kali kita harus baca. Misal sekarang, hukum ketenaga kerjaan itu ada undang-undang pokoknya. Undang-undang pokok itu namanya Undang-Undang 13/2003. Udah diubah menjadi udah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itu juga harus dibaca. 2020 Undang-Undang 11 2020 itu juga berubah menjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Itu juga harus dibaca. Nah sekarang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 itu ada 4. Baca. Minimal baca. Nggak paham ya, saya nggak ngomongin paham. Minimal baca. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu juga minimal pernah baca. Kenapa? Karena dari sanalah hak dan kewajiban kita, pidana segala macam juga diatur di sana. Jadi minimal pernah baca. Jadi ketika pertemuan ini, kalau mau ketemu lagi, itu minimal pernah baca. Kalau enggak, sayang ketemu terus dulu. Karena akan ngulang lagi dari dasar. Ngopi doang lah. Karena harus begitu. Ada pertanyaan? Tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.